Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada wa rizqi wal futuhat ya bashir talati busut rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khazain rizqika bi ghairi binatin mahrukin bi fadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya percepat mukadimahnya ya. Saya ringkas seremonialnya. Yang pertama, terima salam hormat, salam takdim saya untuk semua pengurus masjid tanpa terkecuali. Yang kedua, Anda semua Bapak Ibu, saya doakan ahli surga semuanya. Amin. Amin ya Allah. Anda, bapak, ibu, kakek, nenek, leluhur-leluhur Anda, istri Anda, suami Anda, anak cucu cicit Anda semuanya di surga. Amin. Dan mudah-mudahan besok Anda ketika sakaratul maut diringankan hisabnya. Amin. Dan waktu sakaratul maut Anda tidak punya utang, sudah lunas utang. Amin. Oh, punya utang, Pak? Amin. Nanti saya kasih ilmunya gimana supaya utangnya lunas. Amin. Ya. Dan punya utang banyak sedekah. Amin. Itu ibu-ibu duduk di luar gak apa-apa Ibu. Oh, dengar suaranya. Oh iya. Mau lunas utangnya? Mau. Berarti syaratnya maju satu sok lagi coba. Ya Allah yang maju lunaskan utangnya ya Allah. Amin. Kalau ibu mau naik di atas juga banyak ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Baik saudaraku, sudah kenal saya belum? Sudah. Saya baru bebas dari penjara. Tidak tahu siapa namanya penjara, saya lupa. Gak saya pikir. 2 kali saya di penjara Ibu, Bapak. Yang pertama 10 bulan di baris krim, langsung dijemput di rumah saya jam setengah 12 malam. Dijemput, masuk ke rumah, laptop, kamera semua disita. Setengah 1 malam berangkat, langsung dari Malang ke Jakarta. Sampai di Jakarta jam 11 siang, jam 3 diperiksa, jam 12 malam masuk ke penjara. 10 bulan. Alhamdulillah. Terus bebas, kurang lebih 5 bulan di luar bebas, ditangkap lagi, di penjara lagi 4 tahun, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Saya jalani hampir 4 tahun. Ini bebas baru 7 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Bebas dari penjara, tambah sehat, tambah gemuk, tambah glowing. Insya Allah. Gimana? Kalau dengar kata-kata penjara itu, atau nabi, atau narapidana yang terlintas di pikirannya Bapak Ibu apa? Ayo diskusi. Fair-fairan nggak apa-apa. Ayo. Serem. Apa Bu? Apa lagi? Ini saya di penjara ini. Saya keluar dari penjara. Jadi nggak apa-apa ngundang orang pernah di penjara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Bareng-bareng kan. Membela kebenaran. Bapak. Membela kejoliman. Oh, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saya mau kasih wacana dulu. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok tanyakan. Saya nggak mau pengajian saya ini Anda taklid buta. Saya nggak mau. Pokoknya salah benar terserah Gus Nur. Saya ikut. Saya nggak mau. Kalau saya salah, salahkan. Kalau benar, ya doakan. Gitu ya. Menurut saya orang di penjara itu ada 3. Ini waktu di depan jaksa saya ngomong ini di depan hakim.
Coba nanti kalau nggak cocok, kalau kurang puas, langsung didiskusikan sama saya. Orang di penjara itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, dia penjahat, dia kriminal, dia pembunuh, koruptor, maling, apa lagi ya? Suami yang tukang pukul istri, KDRT, apalah pokoknya. Pokoknya otaknya penjahat, otaknya kriminal, maka dia harus dipenjara. Setuju? Coba kalau barangkali ada yang belum setuju yang mana? Oh, setuju semua ya? Berarti logikanya cocok ya? Ya. Saya mau ngaji sama saya cerdas, nggak boleh taklid buta, nggak boleh asobian. Terus ada orang di penjara itu yang kedua karena dia ceroboh. Dia salah milih teman, salah milih pergaulan, tidak hati-hati, terima paket COD langsung diterima, padahal dia nggak merasa pesan, ternyata jebakan. Tanda tangan nggak dibaca, ternyata jebakan. Akhirnya dia di penjara, Pak. Jadi yang pertama, orang di penjara itu karena penjahat, otaknya memang jahat. Yang kedua kriminal, Pak? Jebakan, ya, ceroboh, ya. Gimana, cocok? Setuju? Ganjel nggak di hatinya? Nggak ya? Karena banyak orang di penjara gara-gara difitnah itu banyak. Nah yang ketiga, orang di penjara itu karena dia terlalu baik. Baik orang itu akhirnya di penjara. Gimana? Diterima nggak? Nggak terima? Nah itu bagus itu, kritis berarti. Mana Gus Nur? Mana ada orang baik di penjara? Ya, sananya Nabi Yusuf baik apa jahat? Baik. Kok di penjara? Dipitnah. Penguasa. Ada orang baik karena ada orang baik di penjara. Contoh Nabi Yusuf. Dalilnya ada di Quran malah. Nabi Yusuf itu difitnah, dijebak sama wanita namanya Zulaikha. Diajak ke kamar, diajak zina. Alhamdulillah Nabi Yusuf kuat imannya, lari, dikejar, ketangkap jubah belakangnya. Nabi Yusuf sudah megang pintunya, begitu pintu dibuka, suaminya di depan pintunya itu. Nah, tuduhannya Nabi Yusuf menzinai istri orang. Tapi di sidang Nabi Yusuf gak terbukti, tapi tetap divonis di penjara tanpa amnesti, tanpa polisi, tanpa gerasi, di penjara. Jadi orang di penjara itu karena terlalu baik itu ada. Siapa contohnya? Nabi Yusuf. Gimana? Sudah terima belum? Tadi kan nggak terima ya kan? Sekarang terima ya? Kalau kurang, oke, saya tanya, masjid ini kalau sholat subuh pakai kunut nggak? Allahumma hdina fi man hadaik. Berarti masjid ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Ayo. Kalau orang baik itu Pak Imam Syafi'i itu kok dipakai mazhabnya? Dia di penjara loh. Dicambuk 70 kali punggungnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang baik di penjara, berarti yang penjara orang jahat. Itu logikanya. Imam Syafi'i di penjara, Pak. 2, masih kurang. Buya Hamka, baik apa jahat? Di penjara, Pak. Siapa penjara Buya Hamka? Pak Karno. Waktu Pak Karno wafat, Buya Hamka nyolati jenazahnya, Pak. Kenapa? Orangnya terlalu baik. Nah besok kalau orang yang penjara saya wafat, saya belum tentu mau nyolati jenazah. Gitu ya. Buya Hamka, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, siapa lagi yang banyak, Pak. Yang terakhir, buahnya ini, tapi yang terakhir, pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Basim Asy'ari. Basim Asy'ari itu orang baik, waliullah. Di penjara sama Jepang. Tidak lama cuma 4 bulan, tapi cabut-cabut bukunya, Pak. Kenapa di penjara? Karena gara-gara Basim Asy'ari tidak mau nunduk. Jadi kalau rezim Jepang lewat, orang nunduk semua, Basim tidak mau. Saya hanya nunduk sama Allah, kata Basim. Makanya dituduh radikal, intoleran, dituduh anti NKRI, anti Pancasila, di penjara Basim. Sudah terima belum?
Yang terakhir, Gus Nur. Saya apa makan dana haji ya enggak, makan uang Mekarta ya enggak. Menurut saya lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ya enggak apa-apa, tapi alhamdulillah itu sudah lewat. Doakan mudah-mudahan kita saling mendoakan sekarang ya. Jadi saya bebas dari penjara kurang lebih 7 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Nah, saya bebas tanggal 25 April sampai sekarang belum istirahat. Safar dakwah. Kok ada orang di penjara semakin padat. Nanti tanggal berapa? Februari ya? 28 Februari saya terawih di Tokyo di Jepang. Nah itu terakhir nanti, 10 hari di Tokyo nanti. Jadi hina dan mulia itu Allah yang memutuskan, bukan manusia. Saya ulang ya, hina atau mulia itu Allah yang memutuskan. Contoh ini ya, Abu Jahal sama Abu Lahab itu baik apa jahat? Jahat ya, Abu Jahal sama Abu Lahab ya. Coba sampai kumpulkan polisi seluruh bumi, polisi, jaksa, hakim, profesor, doktor, kiai, haji, ilmuwan, kumpulkan seluruh bumi, suruh bikin cerita, bikin sejarah, bahkan bikin kitab dalam balik sejarah. Abu Jahal sama Abu Lahab itu orang baik, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Mau seluruh bumi, Abu Jahal orang baik, nggak akan bisa. Karena Allah sudah nas orang dua itu hina. Jadi baik dan buruk itu Allah yang memutuskan, bukan manusia. Itu intinya. Jadi hidup itu jangan bergantung sama manusia. Capek nanti Anda. Hidup bergantung sama Allah, bukan sama manusia, bukan sama netizen. Gitu. Siapa lagi ya? Nah, terus sekarang saya balik posisinya. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, siapa lagi ya? Basim Asari, Buyamka. Coba kumpulkan polisi, jaksa, hakim seluruh bumi, suruh bikin cerita, bikin sejarah. Nabi Yusuf itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat, Basim Asari itu jahat, Buyamka itu jahat. Bisa enggak? Tidak bisa, karena beliau sudah dicatat oleh Allah dinas menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Itu. Jadi poin yang pertama, hiduplah berdasarkan Allah dan Nabi Muhammad, jangan hidup berdasarkan komentar netizen. Susah nanti Anda kalau nurutin netizen. Ini kan live ini. Kalau nurutin netizen, nanti kalau saya ceramah orangnya 5 di komen, kok cuma 5 ekor? Jadi Anda dianggap ekor kan? Mana jamaahnya? Kok cuma 5? Nanti kalau zamannya banyak, komennya beda. Kok masih ada yang percaya? Kok masih ada yang undang? Makanya jangan luruskan netizen. Yang penting luruskan niat. Anda yakin ini di hadapan Allah saya benar, ya sudah, jalan aja. Gitu Bapak. Ya, takbir. Allahu Akbar. Nah terus sekarang materinya. Apa materinya tadi? Suami istri yang dirindukan surga, Masya Allah. Berat ini materi ini ya. Ya intinya tak doakan sama semua jadi suami istri yang berpisah di dunia, nanti ketemu lagi di surganya Allah. Pasti Pak, pasti. Saya ambil ukuran standar saja lah. Pasti 40 tahun lagi. 40 tahun lagi. Entah saya, entah sampean, pokoknya 40 tahun lagi di antara kita ini pasti akan ada yang mati, meninggal. 40 tahun lagi. Ini saya ambil standar, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, tapi saya ambil 40 tahun. Jadi 40 tahun lagi, pemilihan 40 tahun lagi itu tidak ada kita di dunia ini, tidak ada sudah. Yang ada anak cucu kita. Jadi rumah yang kita kejar mati-matian sampai berdarah-darah, bernanah-nanah, berkeringat-keringat itu, ya mudah-mudahan masih jadi waris, anak waris kita. Tapi banyak kejadian rumahnya lantai 10, hotelnya lantai 10, begitu meninggal rumah dan hotelnya ganti nama, sudah bukan milikmu lagi. Ngeri ya. Syukur kalau anak istrimu masih soleh, masih iman.
hasil didikannya Anda, nggak pernah telat kirim doa kepada Anda. Ya Allah, suamiku, ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, harumkan kuburnya. Anak-anaknya Anda, ya Allah, bapakku, ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, harumkan kuburnya. Alhamdulillah. Tapi banyak orang tua mati dikubur belum 7 hari, anaknya sudah rebutan warisan, berantem rebutan warisan, sampai ke pengadilan, bahkan sampai bacok-bacokan, sampai mati rebutan warisan. Ya Allah, padahal di dunia mati-matian ngejar dunia gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau mau masuk surga suami dan istri gampang resepnya, tapi kalau dibahas terlalu lama langsung saya potong kompas saja. Anda harus punya panutan, harus punya contoh siapa kira-kira. Tapi jangan salah pilih panutan. Jangan artis Korea, jangan artis Cina, jangan artis. Gak ada, Mbak. Saya mau masuk surga, tapi Anda manutnya kiblatnya ke artis. Gak boleh, gak bisa. Ya, saya ambil contoh langsung saja ke Sayyidina Ali dan istrinya misalkan. Sayyidina Ali kenal siapa? Sahabat dan menantu Rasul. Nama istrinya Siti Fatimah Zahra, ya, anaknya Rasul. Oke, saya ambil satu kisah. Sayyidina Ali sama istrinya ini nadar, Pak. Waktu itu Hasan dan Husain sakit. Suami istri nadar, Umi, nanti kalau anak kita sembuh, kita nadar ya, kita akan puasa 3 hari berturut-turut. Iya, Bi, siap Bi. Nadar. Delalah qadarullah sembuh anaknya Hasan dan Husain ini. Maka Ali dan Fatimah melaksanakan nadar itu, puasa. Tapi luar biasa, Pak. Setiap mau puasa, buka puasanya selalu batal terus, gagal. Sudah punya makanan, hanya itu yang mau dimakan, gak ada lagi buat buka. Tiba-tiba diketuk orang pintunya, tok tok tok. Assalamualaikum, ya Tuhan, saya belum makan 2 hari, fakir miskin. Sudahkah Engkau memberi aku makan? Sayyidina Ali sama Fatimah gak mikir panjang, langsung dikasihkan. Akhirnya 2 orang itu suami istri memutuskan tidak berbuka puasa. Jadi hanya minum air putih dan menghabiskan malamnya dengan perut yang lapar. Itu contoh-contoh suami yang dirindukan surga. Sayyidina Ali pernah Bapak disuruh istrinya, Abi, belikan daging apalah, uang kita tinggal ini saja ke pasar nanti buat buka. Jalan ke pasar mau belanja, hanya itu uangnya. Di tengah jalan ketemu orang, ya Tuhan saya belum makan. Lagi-lagi begitu ceritanya. Sayyidina Ali nggak mikir, nggak rawar, langsung dikasihkan semua uangnya. Saya lapar nggak apa-apa, saya bisa puasa, tapi orang lain jangan saya lapar. Begitu pulang sampai rumah ditanya sama istrinya, wahai suamiku, mana belanjanya? Gak ada istriku, tadi tak kasihkan orang karena ada orang kelaparan, tak sedekahkan. Istrinya jawab, Alhamdulillah, bangga sekali punya suami seperti Azbin, seperti engkau ini. Berarti malam ini kita puasa ya, kita puasa. Gimana Ustaz? Pak, sama istrimu disuruh beli LPG, ya, sama beras. Kalau uangnya cuma itu, nggak ada lagi. Di tengah jalan ada orang kelaparan, Pak, sedekah Pak, saya mau mati Pak, nanti aku udah gak kuat. Anda kasihkan, jadi nggak beli LPG, ada pulang. Gimana kira-kira istrimu di rumah gimana kira-kira? Gimana Ibu? Ngapet. Ngomel ya. Tapi enggak ya, sekolah dari sini enggak ya Bu ya. Jadi suami istri yang dirindukan surga. Kebahagiaan itu bukan karena istri yang cantik, bukan karena suami yang ganteng, tapi karena di hatinya ada Allah, ada Rasulullah, pasti bahagia. Kayak ganteng itu relatif. Itu Bapak 3 hari Sayyidina Ali sama istrinya enggak berbuka puasa karena disedekahkan orang terus. Tapi sampai sekarang ada nggak satu orang saja yang bisa menghinakan Sayyidina Ali? Nggak bisa, Pak. Mulia di hadapan Allah dan para malaikatnya. Saya juga punya istri. Oh, subhanallah, istri saya ini Pak. Waktu saya di penjara, ini tiba-tiba ada pengacara datang ke saya. Gus Nur, ada kabar. Besok Gus Nur pakai baju oranye di borgol. Gus Nur mau ada konferensi pers di depan wartawan. Nah, kalau Gus Dur besok mau minta maaf,
Gus Dur bebas. Begitu Pak. Saya pengen bebas, saya masih punya anak kecil-kecil perempuan Pak. Secara logika saya mau bebas, ya sudah saya minta maaf saja demi anak-anak. Nah, akhirnya saya pinjam handphone petugas, saya telepon istri saya. Assalamualaikum, Ma, saya manggil Mama. Ada kabar Ma, kalau besok Abi minta maaf, Abi bebas. Menurut Mama gimana? Ternyata jawaban istri saya gini, Abi menurut Mama dan anak-anak, dan menurut keluarganya Mama, dan menurut sebagian umat, Abi ini selama ini amar ma'ruf nahi munkar, melawan kedoliman, kebatilan. Terus tiba-tiba Abi mau minta maaf. Berarti Abi kan berkompromi dengan kedoliman itu. Kalau kita pendapatnya Mama, tidak usah minta maaf. Jalani saja di penjara jauh lebih mulia. Gitu Pak istri saya Pak. Masya Allah, akhirnya saya pilih di penjara daripada minta maaf. Dan itu kejadian gak lama kemudian ada ustadz masuk penjara juga. Ini saya sama beliau satu sel ini. Kalau Anda kenal Ustadz Ali Baharsa ya ini orang 2 tahun. Nah tiba-tiba ada ustadz masuk penjara, menangis di dalam penjara itu. Baru masuk, langsung menangis, tidak kuat. Saya mau minta maaf, saya mau bebas, saya mau bebas gitu. Saya nggak sebut namanya ya, takut gibah. Ini tiba-tiba mata satu colok itu. Nggak boleh bahas beliau ya. Kayak sama cerita saja, nggak usah sebut namanya. Beliau insya Allah masuk surga. Allah Amin. Saya mau bebas, saya mau minta maaf besok. Kita nasihati, jangan Ustaz, Anda ini pejuang, malu kalau minta maaf. Video Anda itu loh, video Anda loh, 2 orang loh di YouTube. Masa sekarang mau minta maaf? Tidak mau sama sama bebas. Ternyata tiba waktunya, dibawa ke atas, minta maaf beneran. Maafkan saya mau bebas kasihan anak saya. Maafkan saya, manis jadi. Qadarullah ternyata malah gak dibebaskan. Sudah kadung minta maaf, kadung nangis-nangis, laporannya gak dicabut, gak dibebaskan, tambah ngedrop. Anaknya masih bayi, akhirnya meninggal di penjara Bareskrim. Pas kita sholat maghrib, beliau meninggal. Gitu Pak. Jadi saya banyak belajar di situ, Masya Allah, luar biasa. Dan ada kejadian-kejadian aneh nih. Auranya istri yang soleha ini. Ya auranya istri yang soleha, anak yang soleha. Di dalam penjara 99%. 4 tahun ditambah 10 bulan, saya tidak pernah makan nasi penjara Bapak Ibu. Tidak pernah. Jatah itu. Tiba-tiba orang Singapura telepon istri saya, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Assalamualaikum Umi, saya tengok Gus Nur di penjara. Tolong sampaikan salam ke Gus Nur, jangan makan nasi penjara Umi, takut diracun. Saya kirim uang 200.000 per hari buat Gus Nur makan sampai Gus Nur bebas. Jadi di dalam penjara ada yang jamin makan saya sampai saya bebas. Orangnya di penjara tapi rezekinya nggak di penjara. Bahkan utang saya ratusan juta dilunasi semua. Pesantren saya yang ada di Palu di cover sama dia. Anak saya, istri saya dijamin hidupnya sama dia. Nah, ini kalau dalam bahasa ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu ayatnya Pak. Barang siapa bertakwa diberikan jalan keluar dari semua masalahnya dan dikasih rezeki biar orang tidak sangka-sangka. Jadi saya nggak pernah makan, jadi 200.000 Pak tiap hari, belum dari jamaah-jamaah yang lain. Jadi saya tiap hari makan tongseng kambing, tengkleng kambing, sate kambing, durian musangking. Ya. Jadi enak-enak makannya di penjara. Hutang ratusan juta lunas. Apalagi Anda yang dari penjara lebih besar lagi nanti lunas. Coba tak kasih amalan kalau tidak percaya. Nih sama masuk amalan. Baca surat Fatir ayat 29.
Amalkan. Coba diingat-ingat dulu, surat Fatir 29. Surat apa? Fatir. Ibu surat apa? Nah, perhatikan ya, sampai di rumah nanti dipraktekkan. Sampai di jalan. Sampai di rumah nanti dibaca surat ini 20 kali. Supaya apa? Supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa, Bu? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran, rahasia, wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Amalkan. Baca 20 kali sampai hafal. Kalau sudah hafal baru dibaca artinya. Kalau sudah dibaca artinya, janji ya Allah, boleh sekarang saya mau mempraktekkan ayat ini. Tak baca artinya pelan-pelan. Ini yang saya amalkan, Pak. Jadi dukun, sikap, jimat buang semua. Di handphone kalau masih ada nomornya paranormal dukun, hapus, Pak. Delete. Saya baca artinya ya. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, yang aku jamin tidak akan pernah rugi, untung terus. Ya udah, baca Quran sekarang tiap hari, jangan libur. Kalau bisa 1 juz, kalau nggak bisa 5 halaman, 5 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 huruf. Nun, Shadaqallahul Azim, terserah. Yang penting baca. Kalau nggak bisa, oke. Nah, ini Al-Quran. Bismillah. Tak apa. Kalau nggak bisa baca, mungkin ada ngomong sibuk. Saya sibuk, Gus Nur, nggak ada waktu kalau ngaji Quran. Ya sudah, nggak usah dibaca, dipegang saja sebelum kerja. Assalamualaikum Quran, dah gitu aja. Mungkin Anda sibuk, ya kan? Kalau memang mata dan mulut nggak bisa interaksi sama Quran, minimal tanganmu lah. Assalamualaikum Quran, aku kerja dulu ya. Assalamualaikum, dah gitu aja. Terlalu. Tidak bisa, Pak. Ini solusinya, Pak. Tidak bisa, Pak. Mau cari dukun ke Banten, ke India, ke Bangladesh, kalau Anda jauh dari Al-Quran nggak bisa. Demi Allah, dipotong kompas aja. Nah, jadi mulai sekarang baca Quran, sholat, sedekah, dia sedang berniaga denganku, yang kata Allah tidak akan pernah rugi, Pak. Nih contoh ini. Ini harganya berapa? 10.000. Betul ya? Anggaplah, atau Clio, coba minta tolong Clio. Ini Clio harganya berapa? Praktekkan, Bu. Praktekkan. Ketemu lagi sama saya. Ayo, nanti Anda testimoni ke saya. Praktekkan. 3 bulan lunas utang Anda. Mau 10.000 triliun terserah. Utangmu kecil, yang besar Allah, yang besar Rasulullah. Mau utangmu seperti langit dan bumi, Allah lunasi, bang, selesai. Allah nggak akan bangkrut. Berapa sih utangnya Anda ini? Kecil. Masalahmu kecil, yang besar Allah. Laut kecil, bumi kecil, matahari kecil, presiden kecil, menteri kecil, Anda kecil, saya kecil. Semua kecil, yang besar Allah. Makanya langsung minta kepada Allah. Ini contoh ini. Tadi itu syariatnya, sekarang muamalahnya. Ini Clio, kalau nggak salah harganya, kalau nggak 3.000, 2.000 lah. Kalau ngecer 1.000, 1.000. Bayangkan, lalu tambah lagi 1 nasi uduk. Nasi uduk berapa? 10.000. Berarti tambah 1.000 berapa? 11. Oke, praktekkan ini besok ini. Beli Clio 1, beli nasi uduk 1. Coba pinjam kertasnya San. Ini tak praktekkan. Nah, ini anggaplah ya. Ini anggap nasi uduk ini. Nasi uduk sama air. Nah, beli 5 bungkus boleh, 1 bungkus boleh, 10 bungkus boleh. Sesuaikan uang.
Terus habis sholat subuh cari itu orang yang kelaparan itu, cari orang yang asam lambungnya naik, yang perutnya perih, cari, kasihkan dia. Mbak, Mas, Dek, ini dari saya buat sarapan ya. Sarannya jangan diposting ya, jangan pegang handphone. Hai guys, halo. Orang sekarang ini kalau nggak diposting heran saya. Nih, buat sarapan ya Pak. Satu bungkus saja lah itu pamen. Perhatikan, kalau Anda nggak terima, dalilnya surat Al-Baqarah 261. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Anda lupa sama ini. Anda lupa pasti. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 tahun Anda lupa sama orang itu. Bahkan mungkin ketemu di jalan Anda nggak mungkin apa karena lupa. Dan orang itu pasti lupa juga dengan Anda. Tapi demi Allah, nasi uduk dan air yang Anda sedekahkan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu tidak akan pernah lupa. Dia akan terus transfer energi berkah kepada Anda. Buktikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buktikan, coba. Yang merasa punya utang ini, jangan pikirkan utangnya, sekarang sibuk tolong agama Allah, kenyangkan orang-orang yang kelaparan itu. Nih, logikanya begini. Siapa yang punya TikTok atau YouTube? Angkat tangan yang punya TikTok, YouTube atau TikTok. Nah, coba buka mana punya handphone Ustaz? Buat praktek Ustaz. Coba buka TikToknya Anda, buka ya, nanti di rumah. Terus Anda cari video apa? Video lampu. Nah, kok ada video lampu kok bagus. Anda lihat sampai habis. Satu merek lampu. Bahkan Anda like kalau bisa. Setelah itu matikan TikToknya Anda. Tutup handphone Anda. Kira-kira 1 menit Anda buka lagi. Maka sejak itu berandamu dipenuhi video-video lampu, tanpa diminta. Itu namanya algoritma. Ini kok lampu saja sih? Apa sih kok lampu seharusnya? Itu nama algoritma. Anda nggak bisa nolak. Jadi Anda ngasih satu nasi uduk, nanti balasannya rawon, pecel, soto Betawi, dibalas sama Allah nanti. Bisa bentuk kesehatan, keberkahan, keselamatan dan macam-macam. Tidak harus bentuk nasi. Maka jangan lupa tiba-tiba utang lunas. Ada yang melunasi ya Allah. Surat Fatir 29. Sama surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolong. Coba tak putarkan video ya. Kelihatan nggak? Saat yang sebelah sini kelihatan nggak? Ibu-ibu kelihatan? Oh, ini kisah nyata. Tapi saya mau izin dulu. Ini saya bukan pamer. Materi surat Fatir 29 sama surat Muhammad ayat 7 ini saya bukan hanya menghafal Pak, saya praktek. Makanya maksud saya itu nanti sampai di rumah dibaca Arabnya, dibaca artinya, langsung dipraktekkan. Nah, kayak saya ini. Bu, Bapak, suatu ketika handphone saya kemasukan WA. Tidak masuk akal ini, luar biasa istri saya. Ya Allah, beruntung saya punya istri seperti beliau ini. Saya baru sadar kalau istri satu baik setelah saya di penjara Pak. Ya, Anda nggak usah nunggu di penjara untuk sadar kalau istri Anda baik ya. Nggak usah nunggu di penjara. Saya yakin istri Anda baik. WA saya bunyi, ting. Saya buka, oh ternyata ada orang Banten ujung kulon, istrinya lumpuh 8 tahun. Jadi suaminya ini nggak bisa kerja Pak, karena dia harus merawat istrinya. Pagi siang sore dia gendong istrinya, dia bawa ke sungai di belakang rumahnya itu, dimandikan, dicebokin macam-macam itu. 8 tahun. Anaknya masih perempuan kecil, dua-dua itu perempuan kecil. Nah orang ini nggak bisa kerja, tapi orang ini pelihara anjing 2. Dari sini dia menafkahi istrinya. Anjingnya disewakan ke petani-petani untuk musir hama, tikus, dibayar 30.000. Nah itu baru dikasihkan istrinya untuk makan sehari-hari. Nah ini ternyata ada dimensi tasawuf juga ini. Anjing haram, anjing najis, tapi ternyata hanya itu yang dia bisa.
Nah, jadi kalau Anda ketemu orang seperti ini, jangan diharam-haramkan anjingnya, jangan dinajis-najiskan, walaupun secara syarat iya. Tapi kalau Anda mau menajis-najiskan, mengharam-haramkan, siapkan dulu solusinya. Gitu maksudnya Pak. Kalau cuma haram, najis, bid'ah, tapi nggak ada solusinya, percuma Pak. Jadi tak tunjukkan ke istri saya, nah coba dilihat, tak tunjukkan handphone saya, ternyata istri saya bilang begini. Waktu itu sama si ngontrak, belum punya rumah. Saya punya pesantren di Palu, kena gempa, saya hijrah ke Malang, ngontrak rumah di Malang. Kata istri saya gini, Bi, yuk kita ke Banten, yuk kita adopsi anaknya. Kita tolong ini, adopsi anaknya dua-duanya. Yang kedua kita bangunkan rumah, kita kasih modal. Tapi dengan satu syarat, anjingnya dibuang. Gitu Pak. Itu istri saya itu. Terus saya bilang sama istri saya, Mama, kita lu rumah masih ngontrak, masa mau bangun rumahnya orang? Istri saya jawab, nggak apa-apa kita ngontrak. Kontrakan kita ya layak, nggak bocor. Nah ini kasihan ini roboh rumahnya ini. Akhirnya saya sama tim, sama kameramen, sama tim saya ke Banten. Saya datangi, saya bongkar rumahnya, kita kasih modal kerja. Dan sejak itu saya ketagihan. Sejak itu kurang lebih 25 orang fakir yang saya bangunkan rumah, walaupun rumah saya masih ngontrak. Ini namanya Intan Surullah yang surkum versi saya. Tidak tahu kalau versinya Anda. Ya tadi itu kasih ujuk lah. Bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Sudah harapanmu nggak jelas sama orang pelit, tambah nggak jelas nanti Anda. Nih, tak putar ya. Coba Ustaz. Ini orangnya. Orang Banten, kasihan loh. Ini sebelum dibongkar rumahnya. Itu rumahnya. Nah ini setelah dibangun. Gus-dur manajemen. Ini orangnya Pak. Nah ini istrinya lumpuh Pak. 8 tahun. Itu di dalam istrinya nggak mau disunting, malu kan. Dari Banten kita geser ke Madura. Ini Pak, di Madura ada ustadz ahli kitab kuning, tapi ekonominya lemah. Ini rumahnya Pak, bagian dalam. Hujan banjir, ular kodok masuk. Di dalam nggak ada perabotnya itu. Kitab kuning nggak ada lemari, cuma kardus-kardus itu. Kita bongkar. Nah, kita bangun, termasuk madrasahnya. Itu istri saya itu. Itu orangnya pakai baju putih itu. Nah setelah kita bongkar jadinya seperti ini. Nah itu yang di bawah itu. Coba dipuskan. Jadi materinya malam ini suami istri yang dirindukan surga. Suami istri yang dirindukan surga itu insya Allah suami istri yang bermanfaat untuk orang lain. Saya belum punya rumah, bangun rumahnya orang. Gimana? Saya ulang ya. Bapak belum punya rumah atau masih ngontrak atau masih nyicil, ada orang minta dibuatkan rumah, ada panggil istrinya, kira-kira istrinya jawabnya apa? Istrimu jawabnya gimana kira-kira? Abang kesurupan di mana gitu ya? Kita aja belum punya rumah gitu ya. Sudahlah Pak, walaupun Anda lapar, kasih orang kenyang, sampai kiamat hidup makan berkah Pak. Saya lanjut ya, ini ada lagi lebih parah Pak. Ini muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 200.000 gajinya, masya Allah. Pelit masjidnya. Ini orangnya Pak. Rumahnya roboh Pak. Keluarga besar tapi di dalam seperti ini, nggak ada kamarnya, nggak ada sekatnya, nggak ada kamar mandinya. Nah kita bangun Pak. Ini jadinya. Disaksikan warga sekitar, jotin kita. Nah itu orangnya Madura. Ini janda tua Pak, sebatang kara. Itu rumahnya sebelum dan sesudah. Oke, pause. Nah ini orangnya. Nah, jadi kalau mau bangun rumahnya janda tua boleh. Kalau janda muda jangan. Ya, royal sama istrimu daripada sama janda muda ya. Ini orangnya Pak, sudah tua kasihan Pak. Nah kita bangun. Ini motivasi.
materi. Nah ini orangnya Pak, kasihan. Itu sesudah dan sebelum. Ada lagi pemuda yatim, fakir miskin, mau nikah gagal terus karena kondisi rumahnya sangat memprihatinkan ini. Mau nikah gagal terus Pak, setelah calon istrinya dibawa ke sini mundur. Di cewek mantri namanya. Kita datangi, kita bangun rumahnya. Nih, disaksikan warga sekitar, gunting balon, kita, nah ini orangnya. Nah, itu rumahnya, kita bangun. Kita pasang listrik, plafon, keramik, tembok. Nih, ini yang terakhir ya, karena panjang videonya. Ini orang tidur di kandang sapi Pak. Coba diproses. Makanya kalau Anda lihat saya di YouTube itu agak jahat. Karena saya tuh paling marah dengan sistem. Bagaimana mungkin haram hukumnya pemimpin, boleh lurah, boleh camat, boleh presiden, haram hukumnya pemimpin tidur enak, makan enak, sementara rakyatnya kelaparan. Itu saya nggak terima. Saya rela di penjara ya gara-gara lihat orang-orang seperti itu loh. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Masa ada manusia tidur kandang sapi? Orang punya sapi dititipkan orang, tapi ini orang yang punya sapi ini pelit. Boya dibikinkan kamar, masa dicampur sama sapinya? Ini orangnya, tidur kandang sapi Pak. Ini orangnya. Coba dipercepat besar. Nih. Jadi baru saya tahu tiap hari. Tuh Pak. Tidurnya di sini Pak. Ini buat sholat. Nah ini Pak Lurah gunting kita. Ini orangnya. Masih banyak itu Pak. Nanti tak kasih nomor HP, nanti saya kirim video ini. Nah ini maksud saya, nanti pulang dari sini jenengan amalkan ayat tadi itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah. Termasuk bangun rumahnya fakir miskin, menolong agama Allah. Royal sama istrimu, makmurkan istrimu, bahagiakan istrimu, itu menolong agama Allah. Siap kira-kira? Jangan pelit ya. Tapi kalau saya lihat wajahnya kayaknya sudah emosi semua ini. Emosi itu maksudnya besok pagi mana yang punya rumah? Bangun, kayaknya gitu ya. Ya, dibutuhkan mental, jam terbang. Allah Akbar. Oke, jadi yang merasa punya utang, jangan lupa kasih sarapan orang yang kelaparan. Seminggu sekali boleh, setiap hari boleh. Buktikan, 3 bulan lagi ketemu nanti. Anda akan heran, insya Allah. Siap ya? Yang pertama surat apa? Fatir 29. Yang kedua, surat Muhammad ayat 7. Ya, tolong agama Allah tadi itu. Nah sekarang yang terakhir, coba. Ini yang terakhir, bismillah. Mudah-mudahan kalau Anda mau, saya ajak praktek. Bismillah. Tadi teorinya, sekarang praktek. Sebentar sama cerita. Bapak Ibu pernah dengar Masjid Jogokarya? Pernah ke sana Ustaz? Ibu pernah ke sana? Ke sana lah ya. Di Indonesia ini yang saya tahu ada masjid luar biasa 3. Yang pertama Jogokaryan, Jogja. Yang kedua real masjid di Jogja juga. Yang satu sejuta pemuda di Bandung. Di Lamongan ada, tapi saya lupa namanya. Anamira atau apa gitu. Di TikTok ada, di IG ada. Pak, Masjid Jogokaryan itu kalau sholat Jumat ya, itu ada Jumat berkah kurang lebih 1000 porsi, 2000 porsi. Tiap Jumat. Jadi makmur, umatnya makmur. Terus di sana itu nggak pernah nyimpan saldonya 0. Saya nggak tahu gimana manajemennya, saya masih belajar. Pernah suatu ketika sholat Jumat ada jamaahnya kehilangan motornya hilang, dicuri orang, dicek di CCTV, dicuri maling. Jamaah sholat Jumat langsung sama masjid dibelikan baru, diteleponkan suruh datang motor baru. Luar biasa.
Gimana Pak? Di sini sholat Jumat ada jamaah kehilangan motor, dibelikan nggak sama masjid? Nggak terpikir ya? Walaupun uangnya ada itu nggak terpikir, apalagi tidak ada uangnya. Padahal Anda jangan-jangan dia supir Gojek, jangan-jangan motornya kredit, jangan-jangan istrinya lagi hamil tua, jangan-jangan kenapa nggak bangun argumen turunan jamaah ganti walaupun second? Coba mulai sekarang peka terhadap penderitaan orang gitu loh Pak. Itu maksudnya. Jangan pelik. Allahu Akbar. Itu Pak. Saya diundang di Masjid Jogokarya. 2 hari saya nggak bisa tidur. Iri saya. Ya Allah. Nah akhirnya saya minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah bangun 125 masjid. Nanti dilihat di YouTube, Gus Nur bedah masjid. Saya dulu keliling Nusantara, di mana ada bencana saya ke sana. Saya bangun masjid. Ini saya cerita karena maksudnya praktek ayat gitu ya. Jadi Anda juga gitu, jangan cuma dibaca tok Pak, dipraktekkan ke lapangan itu artinya itu. Saya pengen punya masjid seperti Jogokarya ya Allah. Minta uangnya ya Allah, minta rezekinya ya Allah. Udah Allah dikasih sama Allah rezeki. Makanya Bapak Ibu minta sama Allah, minta. Istrimu minta mobil, jangan dipatahkan semangatnya. Siapa namanya Ustaz? Eri. Istrinya minta mobil, Bang belikan mobil Bang. Oke deh siap, gitu. Maaf Pak, merek apa? Tahu berapa? Sekarang abang belum punya duit, abang janji. Baru tahajud minta kepada Allah. Bang belikan mobil Bang, tetangga kita udah punya mobil Bang, mata lu peak mobil. Udah dosanya dapat, istri sakit hati, istrimu sakit hati, rezekimu tambah jauh. Baik sayang, tak belikan, bismillah. Itu dicatat sama Allah itu. Ya Allah saya minta uang, ya Allah saya mau bangun masjid yang seperti Jogokarya. Qadarullah dikabul Pak. Tiba-tiba ada orang jual tanah murah 1,2 miliar. Saya mundur tapi orangnya maksa untuk Gus Nur dicicil kapanpun lunasnya terserah. Yang penting buat masjid. Masya Allah, jangan-jangan ini bagian dari doaku ini. Oke, salaman. Saya beli, saya cicil. Sambil cicil, saya mulai bangun. Qadarullah sampai diubah macet karena saya dijemput sama polisi, dapat beasiswa, dikuliahkan 4 tahun dan jurusan kesabaran di penjara. Ngeri Pak. Ini fotonya Pak. Ini fotonya. Saja praktek ya. Ini waktu saya bangun sampai ini di Singosari. Coba saya tanya dulu. Ada yang tahu Singosari Malang? Ada tahu? Ibu, Bapak tahu Singosari Malang? Oke, Kota Malang tahu? Catat omongan saya ya, catat omongan saya. Kalau mulai sekarang kita bersaudara, saya nambah saudara, Anda nambah saudara. Bu, demi Allah ini, kalau Bapak Ibu ke Malang, mulai sekarang ini, jangan tidur di hotel. Telepon saya, telepon admin. Saya ada mobil, saya ada supir. Boleh tidur di rumah saya, kalau malam di rumah saya boleh di villa. Kami banyak sekali sila, teman-teman kim jamaah, atau nanti tidur di masjid saya di Singosari. Di situ dingin Pak, airnya kayak es. Jadi kalau ada suami istri nginep di sini, malamnya bercinta, besoknya mau mandi junub, mandi besar, nggak kuat Pak, dingin airnya Pak. Tapi nggak usah khawatir, sudah tak siapin fasilitas air panas. Sudah ada air panasnya. Jadi ceritanya gini, saya bangun masjid. Pas sampai di Kubang, saya ditangkap polisi di penjara 4 tahun, akhirnya mangkrak. Nah, saya bebas tanggal 25 April, ini foto saya ambil tanggal 25 April. Ini Pak, ini belum bisa dipakai waktu itu. Nah, sekarang November, berarti 7 bulan. Keliling, alhamdulillah 7 bulan, sekarang sudah bisa dipakai sholat Jumat, sudah ada Jumat berkahnya, sudah ada kamarnya. Ya tinggal lantai 2, sekarang tinggal finishing dikit-dikit. Doakan saya kalau Anda sholat, ya Allah mudah-mudahan masjidnya Gus Nur cepat selesai gitu ya. Ini tak putarkan terbaru 2 minggu yang lalu. Mana Ustaz? Nih biar Anda tahu, nginep di sini Ustaz. Nah ini selesai sholat Jumat
31 Oktober 2025. Baru selesai sholat Jumat seperti biasa. Nah, itu lantai 1. Kita akan berdakwah di Al-Bawah. Nah ini, nah sudah ada Jumat berkahnya. Mana Jumat berkahnya? Nah ini. Masya Allah. Jadi begini kegiatannya setiap Jumat. Terus dipercepat Ustaz, itu ada dapur umum, agak mundur dikit. Nah ini ada gazebo, makan-makan di sini. Nah ini ada lantai 2, nah ini belum selesai. Nah ini Pak. Nah saya lagi fokus di lantai 2 ini, interiornya. Tapi lantai 1 sudah mewah. Ada kamarnya, ada air panasnya. Saya tunggu ya di Kota Malang ya. Serius Pak, kan punya ponakan kuliah di Malang, punya keluarga di Malang. Ayo. Jadi kalau Anda dikejar debt collector, ngumpet di sini aman Pak. Singosari ya, Singosari. Nanti sebelum saya tutup kita rukyah sebentar ya. Nanti kita doa bersama, mudah-mudahan penyakitnya Anda, masalah Anda nanti diselesaikan sama Allah. Nanti air putihnya dibuka ya, kita baca doa khusus. Nah sekarang gini Pak, saya mau praktek sama Anda. Ya, coba siapkan dulu. Oke, fokus ke sini ya. Bapak Ibu, tadi itu Anda sudah lihat teorinya ya. Saya belum punya rumah, bangun rumahnya orang, ya kan? Sampai sudah tak kasih ilmunya, walaupun sama nggak jelas harapannya ya bangunlah harapan orang, kenyangkan perutnya kelaparan. Nah sekarang gini Bu, saya mau nyari 9 orang saja. Nanti kalau Anda mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya punya kenang-kenangan. Tapi 9 orang. Ini kalau saya lihat 50 orang ada. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang nggak kebagian. Ya 9 orang atau 10 orang. Saya punya kenang-kenangan buku. Ada buku Ustaz. Nah Judi ada buku. Coba sini. Sama ijazah boleh. Bukan ijazah. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Saya ajak praktek ya. Kalau Anda kuat angkat tangan. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Saya tunggu di Malang pokoknya ya. Ini saya punya kenang-kenangan. Berapa? Oh 10. Oh berarti 10 ya. Berarti yang saya mohon 10 orang saja ya. Bismillah. Nih saya punya buku-buku seperti ini. Judulnya Merubah Nasib dengan 13 amalan. Amalkan semua nanti ya. Bismillah. Terus saya punya sertifikat. Ya ada foto saya. Lumayan lah. Harganya nggak seberapa tapi mudah-mudahan bisa jadi asbab pengikat batin silaturahim kita ya. Tak kasih 2 hadiah. Oh ya, tak kasih handphone. Hadiahnya mana? Handphonenya nih. Tak kasih hadiah handphone. Nomornya bukan handphonenya ya. Tak kasih nomor pribadi saya nanti ya. Telepon saya lah. Insya Allah. Gus Nur, istri saya minggat lama tidak pulang. Ayo nanti kita ngaji bareng-bareng. Insya Allah kita rukyah. Kalau hidup di mana rumahnya, kalau meninggal di mana kuburannya. Insya Allah dengan izin Allah pulang istri sama nanti. Tapi saya bukan paranormal ya. Nih saya kasih hadiah buku, sertifikat, sama nomor handphone pribadi saya. Kalau Anda mau tak kasih hadiah lagi makan bareng saya. Sama saya dapat hari. Sama saya dapat hari di sini. Boleh makan bareng saya yuk. Telepon. Gus Nur, makan. Sama yang pilih rumah makannya silakan. Saya tidurnya di Hotel Sakti Inn. Sementara di Bekasi. Sama yang pilih rumah makan. Makan sama saya ya. Yang bayar siapa? Terserah, boleh sampean, boleh jenengan, boleh antum, boleh Anda, terserah. Pokoknya bebas lah ya. Ya, atau ada yang masak, istrimu masak di rumah, telepon saya datang ke rumahnya Anda, makan di rumahnya Anda ya. Insya Allah. Gimana Ustaz? Bismillah ya, 9 orang tak ajak bersedekah untuk masjid saya. Untuk lantai 2, tak kasih hadiah ini. Berapa Gus Nur sedekahnya? Monggo, berapa? Jangan berebut ya, 9 orang saja. Boleh 1,5 juta, boleh 2 juta, boleh terserah berapa saja. Gus Nur, saya kalau nggak punya uang sekarang bagaimana? Boleh besok. Boleh besok. Kalau besok nggak punya, besok. Ya, kalau besok lagi nggak punya, usaha harus punya. Yang penting silaturahim, bukan uangnya, bukan.
Saya uang tidak penting, yang penting silaturahimnya terjalin. Dan ini juga bukan untuk saya, itu rumahnya Allah ini. Ya, ada 9 orang, ayo berapa? 1 juta boleh, 1,5 juta boleh. Ada 1, takbir. Allah. Ketemu lagi 3 bulan nanti, tidak mungkin miskin. Lupakan saya, lupakan uang 1,5 juta itu lupakan, tapi sampai kiamat uang itu tidak akan lupa. Apalagi masjidnya 24 jam. 8 orang lagi ada, yang mana? 2, alhamdulillah. Mana lagi? Ibu? Mana? 3. Kalau langsung dibagikan aja, langsung foto sama saya. Kalau langsung kasih nomor HP saya, Ustaz ya. Kasih nomor rekeningnya, kapan-kapan transfer monggo. Kalau ukurannya masih banyak Ustaz, tapi ya monggo, kalau lantai 2-nya saja insya Allah 200 juta selesai. Yang lantai 2-nya saja. Anda mau transfer berapa saja monggo, bismillah. Nanti jangan pulang dulu, foto sama saya kasih tanda tangan. Langsung jalan, gerak cepat itu sebelah sana. Sampai di sini ada mau tanya jawab? Oke, ada mau tanya jawab? Nah, kasihkan dulu itu. Dibantu anak rezeki, ayo 2. Ibu-ibu yang di luar ada? Allahu Akbar, alhamdulillah. Sabar ya. Alhamdulillah. Kalau Anda punya uang hari ini sedekah nggak aneh. Tapi kalau Anda tidak punya uang dan Anda ngambil sertifikat ini berarti aneh. Itu luar biasa berarti. Nah, itu ada nomor rekening sama nomor HP. Monggo ditransfer silakan. Nah itu Mbak itu kasih. Oke, sambil dilayani sama adik-adik saya. Ada mau tanya jawab sampai di sini mana? Tanya jawab 1 aja ada. Yang penting jangan nanya ijazah ya. Jangan nanya ijazah palsu. Ada? Karena saya tadi dibisikin Gus Nur, di sini juga ada orang yang tidak senang sama Gus Nur ya. Ya adalah orang-orang yang mendukung ya wallahualam. Yang penting saya nggak pernah rugi sama jenengan, nggak pernah merugikan jenengan, saya nggak pernah kenal jenengan ya. Jadi jangan sampai sama nanti dosanya nambah gara-gara benci sama saya. Jangan silaturahim. Ada mau tanya jawab benar? Oh udah ada ya? Ya sudah kalau gitu saya ajak bersolawat, baca doa, nanti saya tutup secara formal. Kalau Anda mau lanjut langsung ke belakang nanti sama ini Ustaz Alim. Itu masih ada, tinggal berapa nih? Tinggal 4 orang lagi. Tidak ada? Oh, oke, kalau gitu saya rukyah dulu. Bismillah. Ayo airnya dibuka, Ustaz. Bismillah. Airnya dibuka. Jangan pulang dulu ya, nanti foto baru sama saya dulu. Sudah dibuka airnya? Dibuka. Bismillah, Ibu airnya dibuka. Alhamdulillah. Bismillah ya, sama baik. Baik, saya akan baca. Kita akan baca surat Al-Fatihah 1 kali saja. Saya akan niat bahasa Indonesia, Anda aminkan dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami niat baca surat Al-Fatihah ya Allah. Barokahnya, fadilahnya, maunahnya surat Al-Fatihah ini ya Allah sampaikan untuk bapak ibu kami, ayah bunda kami yang sudah meninggal dunia, leluhur-leluhur kami yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, harumkan kuburnya ya Allah. Jadikan penghuni surgamu, jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, sampaikan pahalanya ini untuk orang tua kami yang masih hidup, ayah bunda kami yang masih hidup. Mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rezekinya, dan besok wafatnya husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami niat baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan barokahnya surat Al-Fatihah ini jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan ulama, jadikan penghafal Quran anak cucu kami ya Allah.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini berkah umur kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami, berkah anak cucu kami, berkah rezeki kami, berkah silaturahim kami, semuanya berkah hidup kami ya Allah. Jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari bencana alam, jauh dari mara bahaya, jauh dari mati pembunuhan, mati kebakaran, mati kecelakaan, dan yang sul khotimah. Hindarkan kami semua ya Allah. Ya Allah, kami yang baca Al-Fatihah mudah-mudahan tumpah ruah, hujan deras, banjir bandang, rezeki yang halal yang berkah ya Allah. Kalau rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih di bumi, keluarkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih sulit, mudahkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih haram, batil, riba, maka halalkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Kafi, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Razzaq. Monggo 1 menit dalam hatinya minta masing-masing niatnya apa. Diteruskan saja, monggo ya Allah, mudah-mudahan begini, monggo saya kasih kesempatan niat masing-masing dalam hatinya. Ya Allah, Allahumma inna mudah-mudahan ya Allah, masjid yang sudah kami bangun mudahkan, selesaikan ya Allah. Kirimkan rezeki terbaiknya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya bi barakatil bishril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kertasnya sudah dibagi, Yudi. Mana kertasnya? Tak kasih tahu sini. Ini Bapak Ibu tolong dibawa pulang ya. Nanti dikantongin. Di sini ada nomor HP, HP-nya beliau. Ustaz Ali sama minta nomornya Gus Nur, nanti dikasih. Ini ada nomor rekeningnya masjid. Kapan-kapan kalau ada rezeki, monggo sama bantu Al-Fatihahnya ya. Dikasihkan aja, monggo. Iya boleh sambil ada kotak, monggo saya kelasnya. Oke, secara formal saya tutup. Tapi di luar formal monggo, kalau masih mau ngobrol, mau foto-foto silahkan. Bismillah. Itu bukunya masih ada 4 para kalian yang menyusul. Saya tunggu di Kota Malang, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.